Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Lampung. Juga saya tidak lupa mengucapkan salam kepada seluruh umat beragama di dunia. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangkitan tauhid. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia, yang pada awalnya sholat adalah tiang agama, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa yang kita lihat pada zaman sekarang ataupun saat ini, banyak mereka yang sholat tapi masih banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Banyak mereka yang sholat tapi dia tidak bisa mi'raj. Banyak mereka yang sholat tapi dia tidak tahu bahwa sholatnya adalah menjadi tiang kehidupannya sebagai manusia yang beragama. Dalam kita bersolat, sesungguhnya kita itu adalah mengingat Allah, mengingat Sang Maha Pencipta, mengingat yang memberi kita segala-galanya ataupun yang masih memberi panjang umur kepada kita, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini supaya agar bisa mengingat Allah, sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun ataupun serupa dengan apapun yang ada di dunia ini. Akan tetapi kita sebagai umat beragama diwajibkan untuk mengingat Allah agar hidup kita bisa terbimbing oleh Allah, bisa terbimbing daripada semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pada prinsip kita mengingat Allah itu ilmiahnya seperti ini. Jadi Allah itu sebuah nama yang kita sebut berawal dari keturunan ataupun kakek moyang kita ataupun guru-guru kita. Sehingganya kita menyebut Allah itu kita tidak pernah tahu bagaimana wujudnya Allah itu. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu jasmani dan ilmu rohani, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi kita harus bertarekat, harus mencari jalan bagaimana cara kita bersyariat sehingga bisa menjadi hakikat. Karena kedua ilmu itu ilmu yang harus kita cari, ilmu yang harus kita gunakan agar kita bisa bertemu ataupun mengingat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu seperti seorang presiden yang kita ilmiahkan ya di dunia ini. Jadi Allah itu tidak berwujud, laisa kamitslihi syai'un. Presiden nggak ada wujudnya kan? Akan tetapi kita bisa mengingat
presiden tersebut dengan cara yaitu mengingat siapa presiden di zaman kita sekarang ini. Kalau kita sudah hidup dari zaman ke zaman, dari awal pemerintahan Republik Indonesia, presiden pertama Pak Soekarno, Pak Soeharto, seterusnya sampai sekarang Pak Prabowo, makanya tidak seorang pun bisa bertemu dengan presiden kecuali mereka bertemu dengan wujudnya presiden yang ada di dunia, yang ada di Indonesia ini. Kalau dia sudah ketemu dengan wujud yang di dunia ini, berarti mereka sudah ketemu dengan presiden. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus namanya pertemuan itu ya seperti kita bertemu, itu ya harus ada yang saling berhadap-hadapan, bertatap muka ataupun berkomunikasi. Itu namanya pertemuan. Jadi kalau orang mengaku sudah bertemu dengan Allah tapi dia tidak tahu wujudnya Allah yang di dunia, mereka itu menghayal. Walaupun dia seorang ahli tarekat, walaupun mereka mengaku seorang sufi ataupun seorang yang mengikuti ajarannya mursyid, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan wujudnya Allah yang di dunia, mereka itu tidak akan pernah ketemu dengan Allah yang di akhirat. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun. Karena kunci dari sholat adalah mengingat itu harus pernah bertemu dengan yang wujud. Wujudnya yang Allah di dunia adalah utusannya Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau mengaku bertuhan kepada Allah tapi dia tidak pernah tahu dengan utusannya, rasulnya ataupun guru mursyidnya atau ulil amri minkumnya, walaupun dia seorang ahli tarekat pun, saya berani memastikan bahwa mereka itu menghayal. Ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Saya akhiri, ilahi anta maksudi wariddu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.